Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membawakan materi dari pitch deck. Untuk produk kami sendiri itu bernama Tekad. Di sini bisa dilihat 1 1000 strategi. Tekad itu apa? Ntar bakal kami jabarkan lagi ya. Mungkin bisa di next. Oke, sebelum mulai mungkin kita bisa perkenalan dulu. Di sini aku Jeskris dengan NIM 03, lalu ada Raden Demas dengan NIM 025, lalu ada Atik Sultan dengan NIM 026, lalu ada Surya dengan NIM 48. Oke, mungkin sini aku kasih gambaran sedikit mengenai tekad ya. Tekad itu apa? Jadi tekad itu kayak game kartu taktik yang menggabungkan kayak strategi permainan modern sama budaya teh Indonesia. Jadi di sini tuh kita kayak ngejual bungkusan buat teh. Nah, ntar tehnya itu bakal ada kayak semacam QR. Nah, di QR itu bakal bisa di-scan dan untuk mendapatkan sebuah kartu untuk dimainkan gitu. Nah, untuk dimainkannya itu perlu aplikasinya ya. Jadi nanti kita bakal bikin aplikasinya juga kayak gitu. Next. Oke, kemudian untuk target market, utama demografik, kami menargetkan usia 16 sampai 45 tahun yang berlokasi di Indonesia. Karena usia-usia ini itu usia produktif buat bisa lah buat memainkan game dan membeli seperti bungkus teh tadi, atau membeli teh tadi. Terus kemudian psikolog grafik dengan adanya game ini kan dari targetnya itu memilih kemudian bermain bersama di saat rapat untuk meringankan suasana. Jadi pada saat rapat kan jenuh, terus adanya ice breaking, jadi bisa untuk merefreshkan suasana. Terus kemudian di sini dicontohkan ada Fatan Firmansyah, mahasiswa unsur yang lagi rapat divisi himpunan. Kayak boleh di next. Kayak untuk kompetitif analis, pertama untuk kompetitor udah pasti Yu-Gi-Oh, ini termasuk game TCG yang paling gede. Terus kemudian ada Pokemon TCG, ini juga game kartu, game petualangan yang paling gede. Terus ada Hearthstone, ini juga sama. Oke, terus kemudian unique selling proposition sama gameplay seimbang. Jadi kami mencari buyer mencari kartu, terus kemudian di scan, terus mendapatkan kartu-kartu unik atau item unik yang ada di game. Terus identitas budaya yang otentik. Jadi kita membeli produk-produk lokal dari produk teh Indonesia. Jadi uh, identitas budaya yang otentik. Kemudian SWOT analis. Yang pertama strength, diferensial produknya sangat tinggi. Terus kemudian weakness-nya jaringan distribusi belum terbukti. Terus kemudian opportunity belum ada pesaing langsung. Untuk trade, kejenuhan pasar dan tantangan logistik. Boleh di next. Oke, baik. Sekarang terkait marketing strategis. Itu yang pertama ada community building, yaitu buka server Discord resmi dan social page. Kenapa kita perlu membuat sebuah community building? Karena dari produk kita sendiri itu, atau produk kami, itu sebuah game kan intinya. Nah, biasanya itu untuk game itu supaya dia hidup, rame, itu membutuhkan sebuah komunitas. Dan untuk menampung sebuah komunitas, itu biasanya dibutuhkan semacam kayak wadah lah. Nah, wadah yang biasa digunakan itu adalah sebuah server Discord ataupun kalau di sosial media itu mungkin semacam Reddit, eh, Twitter atau X dan Facebook, mungkin Facebook Group kayak gitu. Nah, kemudian ada influencer dan media. Nah, influencer dan media ini tuh gunanya itu agar apa ya? Marketnya itu kayak lebih tercapai lah ke masyarakat luas gitu kan. Biar apa ya? Dengan membayar influencer dan media, produk kami itu dapat dikenalkan ke masyarakat luas kayak gitu. Jadi lebih mudah untuk apa ya, pemasarannya kayak gitu. Nah, kemudian rasa baru. Nah, rasa baru ini tuh bukan berarti si tag-nya itu dia apa ya, memiliki rasa baru, tapi lebih ke seperti ada sesuatu yang baru dari si teh-nya itu. Misalkan dari packaging-nya itu lebih beda gitu kan setiap 4 sampai 6 bulan kali, atau mungkin kayak karakteristik dari packaging-nya itu kayak beda gitu kan. Boleh di next. Oke, baik. Mengenai TAM. Nah, kami melihat di market size di 2024 itu melihat
bukan ada kemungkinan, tapi total marketnya itu berada di 7,8 miliar US dollar. Nah, untuk di market size 2030, kami melihat bahwa market size-nya itu akan mencapai sekitar 11,8 miliar US dollar. Nah, untuk compound annual growth rate atau bisa dibilang juga sebagai apa ya, kenaikan sahamnya itu dari 2025 ke 2030 itu akan ada kemungkinan dia naik sebesar 7,4% gitu. Oke, untuk SAM, untuk addressable marketnya, kita kan bakalan mainnya di Asia Tenggara ya. Ini yang bakal apa ya, region yang bakal kita mainkan gitu. Jadi nguasain pasar Asia Tenggara. Nah, kalau misal di sini, ya kan, kalau misal kita lihat dari datanya Aircraft, itu kalau misal industri lokal di Indonesia tuh punya 1,93 PDB. Ini tahun 2017 katanya. Jadi, apakah bagus ya? Aku bilang bagus. Karena kalau misal kayak gini kita bisa nyerap tenaga kerja banyak. Dan juga tenaga kerja game itu kan juga nggak cuma developer, nggak cuma programmer, nggak cuma anak info, tapi juga anak apa ya, TKV gitu, anak kreatif. Jadi kalau misalkan kita gaskan terus nih, ya kan, ini mungkin bisa lebih dari 2%. Nah, karena ini juga urusannya aircraft, pasti kan maunya ya anak bangsa juga ikut. Alhasil ya kalau mereka ikut, ya disupport gitu. Dan kalau misalnya untuk pasar bertumbuh ya jelas iya. Indonesia tuh pasarnya untuk game nggak segede yang lain, nggak segede Jepang, nggak segede Cina. Bahkan kalau misalnya di Asia kita udah punya Cina, kita udah punya Jepang. Nah, Asia Tenggara belum dijamah. Ya dijamahnya sama asing. Kalau kita mau nguasain ya bisa gitu. Dan kalau misalnya mau dibilang yang menang siapa, ya Indonesia bisalah gitu. Jadi untuk itu ya pemerintah pasti juga bakal dukung pengembang lokal sama juga kayak talenta-talentanya ya kan pasti ya pakai proteksi segala macam. Karena ini kan ya karya bangsa gitu. Pasti mereka juga dukung kok. Untuk sahamnya seperti itu. Kalau misalnya untuk obtainable marketnya ya kan kita ini benar-benar fokus dulu ke Indonesia ya kan karena kan kita anak Indonesia ya selesai dulu di Indonesia ya enggak. Nah, coba kita ambil 1% aja dulu, 1% slice di Indonesia, bisa nggak? Ya, kalau misalnya dalam 2 tahun pertama nih, ya kan, kalau kita bisa ngambil nilai pasarnya ya kan, kita bisa dapat kayak Rp15 miliar, kira segitulah. Pasar di Indonesia tuh sebenarnya cukup bergengsi, 1,5 triliun, ya kan, sekitar segituan. Nah, kalau misalkan kita bisa dapat 1% aja gitu, early aja, sekali hit pertama tuh Rp15 miliar. Ya, jelas ya harus bottom up-nya harus jelas juga. Kita nggak bisa planning asal-asalan kayak gitu. Jadi fokus Indonesia aja dulu. Untuk objektifnya gimana cara nyampainya, mainly butuhnya sih 3. Pertama tuh channel penetration. Kalau misalnya kita mau lihat orang-orang lain ya kan mau develop apapun itu, aplikasi ataupun game itu mereka harus kerjasama dulu. Nah, karena katakan unik kerjasamanya, kita pakai branding produk orang lain. Biasanya orang bikin game kan game aja, cuman kan kita gamenya promotion tipenya. Hasil kita harus ambil 3 ternama, Poci, misal Sariwangi, ya kan, Tongji atau apa gitu kita ambil, kita kerjasama, cari packaging yang tuanya mereka, kita kembangin QR code di situ. Itu kalau kita ya. Terus kita juga ambil influencer YouTube, biasanya ya kan kayak YouTube atau misal Instagram sih nggak terlalu ya, tapi lumayan lah gitu. 10 aja dulu, influencer 15.000 followers. Kalau misal YouTube mungkin bisa 1 juta subscriber lah gitu. Ini kalau misal sosial media sih 500.000. Gunanya buat apa ya? Biar kita tuh dikenal dulu lah, namanya kedengeran. Soalnya kalau game-game lain juga kita lihat ya kedengeran dulu. Apakah pada main? Saya yakin enggak. Cuman pas denger enggak? Iya pasti dengar. Pas mau di unbound juga mereka denger doang. Main sih enggak, tapi dengar. That's something, ya enggak? Untuk produk salesnya ya kan, kalau misal kita udah dapat ini, ya kan, dari 3 nama aja ya sama 10 influencer, yakin kok bisa launching dari 500 kotak starter pack ya sama 6.000 saset seduh ya kan. Saset seduh tuh ya kalau misalnya kita kerjasama sama 3 ini ya berarti 2.000 masing-masing. Nanti masing-masing tambah QR code, bagi-bagi di conference games misalnya, di Bali atau di mana, itu bisa. Ya kan sambil mereka ngetes, sambil mereka apa, di kafe-kafe kita supply. Bisa nggak? Iya bisa-bisa aja. Community building kita bakal ambil Kickstarter ya kan. Kalau ini juga sebenarnya kita tuh pitching juga ke investor ya kan. Kalau misal kita nih Kickstarter ini sebenarnya kita malah jatuhnya kayak ke marketing. Tapi juga apakah membantu biaya development? Of course yes. Tapi sebenarnya kita menggunakan mereka ini sebenarnya buat marketing gitu. Jadi apa ya Pak saya, mereka tuh kalau membeli game ini dapat bonus tambahan.
ya kan? Karena mereka dapat kayak semacam early register gitu segala macam. Nah, terus kita juga bakal bangun terus ya kan, kita bakal follow up terus ya kan orang ini dengan organized play. Jadi rapid sales itu pasti mungkin jadi di situ. Oke, sekian dari pemaparan kelompok kami, yaitu kelompok 6 mengenai materi pitch deck. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi semuanya.